Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin lihat ya. Ternyata yang diganjel penulis itu sudah geser. Penulis penasaran karena ada yang bilang waktu pasang itu ternyata nggak bertahan lama. Kelihatan ya, itu ternyata udah geser. Harusnya pas di bagian bawahnya, kan pivotnya di sana, itu harusnya pas di atas atau pas di bawah, tapi ternyata geser. Dan geser ini ternyata ada efeknya juga sih, jadi kadang nyentak. Mungkin ini juga yang bikin suspensinya penulis terasa agak goyang, nggak stabil karena sudah geser itu. Jadi ini ya akan penulis perbaiki, pasang lagi. Maaf kamera mas. Jadi ini penulis pasang lagi, emang resiko ya geser ya. Ya wis lah, gitu aja. Nanti akan penulis perbaiki. Jadi untuk yang pasang ini jangan full ya, jangan terlalu full ya. Kita cuma butuh ganjel bawahnya tok. Yang atas nggak usah, jangan sampai penuh. Kalau penuh malah efeknya getar. Ini kelemahannya kalau masih suspensinya bukan suspensinya penulis sudah modif ya. Kelemahannya ganjel stopper ini kalau suspensinya masih Yamaha nggak enak motornya, agak sulit juga. Agak nggak nyaman juga karena getaran-getaran kecil pun jadi dia salurkan ke suspensi. Kalau kena polisi tidur, kalau kena lubang, kena tambalan jalan sudah nggak sakit. Tapi ya ini masalahnya, getaran kecil, gelombang kecil jadi dialirkan ke suspensi. Kalau suspensinya masih pakai yang jelek, pakai bawaan, ya jadinya nggak nyaman motornya. Karena getaran-getaran kecil ini jadi cukup mengganggu. Kalau sudah kencang stabil juga sih ya, lebih stabil dari yang sebelumnya. Nggak tahu juga ya, penulis sudah nggak pakai asli. Ini kelanjutannya yang tadi, penulis pakai yang lebih lebar lagi ini, terus nanti masih enteng nariknya, jadi mungkin bagian tengahnya penulis ganjal 1 atau 2 gitu ya, sehingga ya jadi lebih rapat. Entah nanti penulis potong atau enggak, mungkin dibiarkan aja biar enggak mudah lepas ya. Jadi nanti ini bagian tengahnya ya. Ini tadi barusan kita teruskan ya. Tadi barusan coba setelah penulis ganjal seperti itu tadi, seperti penulis perlihatkan. Maaf sempat kepotong jadi nggak kelihatan totalnya, tapi kira-kira kayak begitulah. Penulis pakai yang lebih lebar, pakai pakai karetnya yang lebih lebar sehingga lebih menutupi. Cuma penulis kesulitan tadi mau kasih ganjal 1 aja kok nggak bisa. Tadi sempat merusut, sempat bablas. Cuma habis itu coba lagi terlalu besar lagi. Jadi kayaknya yang pas itu tetap 3.
yang bagian luarnya lebar, terus yang tengah itu dikasih satu, jadi 3 lapisan. Yang tengah itu dibuat dia agak lebar sedikit dari yang penulis pakai tadi. Yang penulis pakai tadi itu lolos langsung. Nanti mungkin penulis perbaiki lagi. Jadi kalau bedanya ya, efeknya ya, kalau misalnya pakai pakai yang tanpa diganjal itu kira-kira kalau dibandingkan dengan skok depan ya, itu ada perubahan jalan nyentaknya 2 kalinya gitu loh. Baik saat kompresi maupun saat rebound itu nyentak 2 kali. Jadi waktu bagian belakang kena polisi tidur, jeduk, nyentaknya itu 2 kali. Terus waktu waktu sudah lewat polisi tidur kan kayak nyentak keluar gitu. Nah itu nyentaknya juga lebih kuat dari suspensi depan 2 kali. Lebih besar dari suspensi depan 2 kalinya. Jadi lewat polisi tidur itu nyentaknya 2 kali, nyentak ke badan jedak 1, terus habis itu saat sudah lewat polisi tidur kembali ke posisi semula itu jedak juga, jadi jedak 2. Ada 2 kali jedak pertama saat kena polisi tidurnya, jedak kedua saat suspensi molor lagi dari kena ketekan polisi tidur itu, jedak 2 kali. Mungkin itu mesin ya, bukan suspensinya yang jedak, soalnya bunyinya cukup keras ya. Dan penulis ingat sekali, suspensinya penulis nggak bunyi jedak, jadi jedaknya seperti dari mesin. Kan ada rongga ya, rongganya itu yang bunyi jedak. Jedak pertama itu rongganya mantul ke atas, yang kedua jedaknya mantul ke bawah. Jadi ya seperti itu, jedak 2 kali. Setelah penulis pasang, wah enak banget. Jadi setelah penulis pasang yang agak lebar itu, tengahnya sayangnya kebesaran, nanti penulis perbaiki lagi. Jadi 3 lapis, cuma yang bagian lapis ketiganya, yang bagian tengah itu jangan terlalu lebar, dibuat agak nyempit sedikit, agak lebih kecil dari yang tadi harusnya. Nah itu terus jelas enak. Waktu penulis pakai jalan itu ampunya jadi sudah sempuk yang suspensi depan. Jadi suspensi depannya itu suspensi depannya kan nggak dirubah-rubah ya, nggak dirubah-rubah. Yang berubah kan cuma ganjal stoppernya toh. Tapi itu perlekunya belakang itu jadi berubah total ya. Dari sebelumnya nyentaknya 2 kali ya, 2 kali lipat ke sentakan depan, jadi imbang sama. Ya kebetulan setelan pernya depan sama belakang ini penulis buat sama ya, jadi imbang ayunan depan sama belakang. Jadi ketika lewat lubang enak, terus seimbang. Lewat polisi tidur, lewat bantalan jalan, lewat tambalan jalan, tambalan jalan itu enak, cerung gitu, imbang depan sama belakang. Enggak terasa lebih keras depan atau lebih keras belakang, enggak, seimbang, enak empuk. Yes, recommended banget lah pakai ganjal stopper ini. Dan yang penulis pakai di cara sebelumnya itu terlalu
kecil ya, kurang lebar ya, jadi sebaiknya pakai yang lebar. Yes, begitu dulu. Recommended sekali untuk ganjal stopper, nyaman, nggak cuma untuk menghilangkan sakit pinggang, tapi juga bikin suspensi bisa lebih nyaman yang belakang. Apalagi kalau ya dibuat yang lebih canggih daripada suspensi bawaan ya. Jadi suspensi bawaan Yamaha NMAX ini kan tidak memadai, terlalu ketinggalan zaman. Bukan hanya soal pernya ya, selain per yang terlalu keras, juga karena hambatan suspensinya, shock breakernya. Nah itu kalau punya aslinya kan searah tok, dihambat cuma ribbonnya tok. Nah itu nggak enak, itu enak yang dua arah yang kecepatan hambatannya itu berubah sesuai dengan kecepatan. Nah itu lebih enak lagi, jadi nggak logaritmik seperti biasanya, tapi istilahnya ada high speed, low speed, ribbon sama compressionnya itu. Jadi walau nggak ada setelannya sudah terintegrasi di dalamnya. Nah, itu enak ya. Contohnya penulis yang rasakan itu suspensi YSS. Kalau yang penulis sekarang pakai ini DBS, levelnya masih di bawahnya YSS. Jadi kalau yang DBS yang ini kena hambatan pertama ya kalau misalnya kena tambalan jalan ya keras, nyentaknya keras. Nah, kalau yang YSS enggak, nyentaknya lembut. Cuma karena dua arah masih jauh sekali lebih nyaman daripada yang bawaan yang ya merek KYB lah. KYB buatan lokal maupun KYB beli itu jauh lebih nyaman. Ya wis, sudah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.